Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali untuk membahas mengenai akidah akhlak. Kali ini dengan tema akhlak tercela. Sifat yang jahat merupakan penyakit hati dan bisa menimbulkan sifat-sifat tercela pada diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus mewaspadainya. Karena apa? Tanpa kita sadari, kita telah melakukan sifat tercela. Beberapa sifat tercela pada diri sendiri antara lain anania, putus asa, godop, tamak, dan takabur. Kita akan membahas satu persatu mengenai sifat-sifat tercela itu tadi. Yang pertama, kita mulai dengan sifat anania. Berdasarkan tinjauan bahasa, anania itu artinya aku. Sedangkan menurut istilah, anania itu sikap yang mementingkan diri sendiri atau biasanya kita sebut dengan sifat yang egois. Orang yang seperti ini sering kali menghalalkan segala cara demi harga diri supaya dihormati oleh orang lain. Sikap anania ini juga erat dengan kaitannya pada sikap takabur. Lantas apa saja ciri-ciri atau bentuk atau macamnya anania itu? Yang pertama, selalu ingin menang di dalam pembicaraan. Yang kedua, kurang menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menonjolkan kemampuan dirinya. Yang keempat, susah menerima saran atau kritik dari orang lain. Orang yang mempunyai sifat anania ini mempunyai dampak negatif. Di antaranya yang pertama, pasti tidak disukai dalam pergaulan karena seringkali meremehkan orang lain. Yang kedua, menurunkan martabatnya sehingga lambat laun dia pasti tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, terisolir dari pergaulan masyarakat lingkungan. Lantas, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat anania ini? Yang pertama, mengendalikan diri untuk tidak selalu ingin menang di dalam pembicaraan. Yang kedua, tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri. Yang kedua, tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Yang ketiga, belajar menghargai orang lain atau mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Di dalam Islam, sifat anania ini sangat dilarang. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, menyuruh kita agar kita menghormati manusia atau dalam tanda kutip orang lain sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini, kalian saya beri tugas, bagaimanakah yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sifat anania. Selanjutnya kita akan membahas mengenai putus asa. Seorang dikatakan putus asa jika tidak ada harapan lagi tentang sesuatu yang hendak ia capai. Penyebab putus asa ini biasanya terjadi karena kegagalan yang berulang kali di dalam mencapai cita-cita atau pengharapan terhadap sesuatu.
Sebenarnya penyebab utama putus asa ini bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara menyikapi persoalan tersebut. Yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan. Yang kedua, tidak semangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Keempat, mudah terpancing emosinya. Orang yang mempunyai sifat putus asa ini, dampak negatifnya adalah yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu yang telah ada atau yang telah dimilikinya. Yang kedua, susah mencapai kemajuan. Karena apa? Ia tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan lagi. Yang ketiga, terkena sifat kafir atau bisa dihukumi sebagai sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah sebagai alasannya. Lantas, bagaimana cara kita menghindari diri dari putus asa ini? Yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami oleh orang lain atau diri sendiri, sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain atau diri sendiri. Rasul pernah meriwayatkan bahwa beliau Rasulullah selalu merenung atau bermuhasabah setiap hari minimal 1 jam. Dan selain itu, kebaikan dari muhasabah ini adalah sama dengan beribadah sunnah selama 60 hari berturut-turut. Selanjutnya, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya atau pelaku yang putus asa itu tadi ada usaha untuk keluar dari putus asa. Di dalam Islam, putus asa ini juga sangat dilarang. Pada Quran surah Yusuf ayat 87, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dalam hal ini, saya akan memberi tugas kepada kalian bagaimana cara untuk menghindari sifat putus asa ini. Selanjutnya, kita membahas mengenai godob. Godob berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak senang, yang akan mengakibatkan pada kemarahan atau kekecewaan. Sikap godob ini dapat merusak jiwa dan merembet pada kerusakan seluruh aspek kehidupan kita. Lantas, apa ciri-ciri atau bentuk godob itu? Yang pertama, pandangan mata yang tajam dengan mata merah dan jarang berkedip. Yang kedua, wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya. Yang ketiga, susah diajak bicara dengan baik-baik. Yang keempat, terkadang atau seringkali melontarkan kata-kata kasar. Kelima, bertindak anarkis atau sampai-sampai merusak apapun yang ada di sekelilingnya. Yang keenam, mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa pada dirinya. Pada dirinya, dampak negatifnya adalah yang pertama, tidak dapat berpikir secara jernih atau tenang di dalam menghadapi suatu persoalan, sehingga hasilnya pasti akan menjadi berantakan. Yang kedua, mudah terkena tekanan batin. Yang ketiga,
susah menerima kebenaran dan saran karena emosinya selalu memuncak. Bagi orang lain, kerugian terhadap sikap godop ini yang pertama, tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik. Yang kedua, pasti menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lantas, bagaimana cara menghindari sifat godop ini? Yang pertama, kita sadari dengan sepenuh hati bahwa setiap manusia pasti berbuat salah. Yang kedua, menyadari bahwa diri ini juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Yang ketiga, marah tidak dapat menyelesaikan masalah. Cara yang keempat, marah itu pasti tidak disukai di dalam suatu pergaulan. Di dalam agama kita, sikap godop ini juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ali Imran 133 sampai 134 berbunyi, "Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Di dalam hal ini, saya akan memberi tugas kepada kalian. Kenapa godop sangat dilarang pada agama kita? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tamak atau tomak. Tomak berasal dari bahasa Arab, yaitu tomaan, yang artinya rakus atau serakah. Menurut istilah, tomak itu terlalu bernafsu di dalam masalah keduniaan. Sifat-sifat ini bersemayam di hati orang-orang yang cenderung cinta kepada dunia. Lantas bagaimana ciri atau bentuk dari tomak ini? Yang pertama, giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasil, alias yang dilakukan belum mencapai ikhlas. Yang kedua, enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya. Ketiga, enggan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk agama maupun kemanusiaan. Yang keempat, menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan atau suatu hal yang berhubungan dengan duniawi. Yang pertama, mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan. Yang kedua, tercela di dalam pandangan sesama manusia karena biasanya orang tomak itu cenderung bakhil atau pelit. Yang ketiga, jauh dari petunjuk agama karena waktunya habis untuk memikirkan harta. Lantas bagaimana cara kita menghindarkan diri dari tomak ini? Yang pertama, sering memperhatikan kehidupan orang yang berada di bawahnya atau yang level hartanya di bawahnya. Yang kedua, mengurangi perhatian terhadap orang-orang yang di atasnya atau level hartanya itu di atas kita. Di dalam agama kita, sifat tomak ini sangat dilarang. Pada Quran surah Al-Baqarah, dan sungguh kamu akan mendapati mereka seolah-olah manusia pada kehidupan duniawi, bahkan lebih tomak atau bakhil daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dirinya daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Di dalam hal ini, saya akan memberi tugas kepada kalian. Kenapa agama kita sangat melarang diri kita untuk mempunyai sifat toma ini? Demikian video pembelajaran akidah akhlak dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.